Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzan dengan NIM 114242019. Saya berasal dari kelompok 4 dan juga kelas statika I kelas 60 yang dibimbing oleh Ibu Sira. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus yang telah kami buat, yaitu dengan judul Studi Komparatif Optimasi Algae Photobioreactor menggunakan filter optik dan LED. Tentunya dalam pengambilan judul ini, kami beralasan yaitu karena pemanfaatan mikroalga sebagai sumber biomasa terbarukan semakin penting dalam upaya pengembangan energi dan pangan berkelanjutan. Disinilah muncul peran teknologi pencahayaan seperti lampu LED dan juga filter optik yang dapat memengaruhi efisiensi fotosintesis. Dengan membandingkan keduanya, kami ingin mengetahui metode pencahayaan mana yang lebih unggul dalam konteks produktivitas mikroalga. Tentunya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Alisa, Rafli, Alisa Sofi, Andi, dan juga Ilma. Selanjutnya, masuk ke latar belakang. Uh, Algae photobioreactor adalah sistem yang menggunakan alga sebagai organisme yang berfotosintesis dan dikultivasi di dalam sebuah fotoreaktor untuk menghasilkan output yang maksimal. Secara garis besar, photobioreactor merupakan sebuah alat yang memfasilitasi proses fotosintesis. Pengembangan terbaru dalam kultivasi mikroalga pada photobioreactor telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan optimalisasi proses bio yang berkelanjutan. Telah ada banyak penelitian dan penemuan yang menguraikan perkembangan terbaru dalam fotoreaktor skala besar serta menyoroti tantangan dan peluang yang berkaitan dengan peningkatan skala dan optimalisasi fotoreaktor ini, seperti penggunaan filter optik atau penggunaan LED sebagai sumber energi foton. Kemudian rumusan masalah yang kami ambil yaitu ada tiga, yaitu eh, yang pertama, bagaimana lampu LED mempengaruhi produk mikroalga dalam fotoreaktor. Kemudian yang kedua itu bagaimana filter optik mempengaruhi produktivitas mikroalga dalam fotoreaktor. Yang ketiga itu bagaimana perbandingan kedua metode ini. Rumusan masalah ini kami susun untuk memfokuskan pembahasan pada tiga hal utama tersebut. Dengan rumusan ini kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi nyata bagi pengembangan fotoreaktor mikroalga. Selanjutnya kita masuk ke metode dan pengumpulan data. Metode yang kami ambil itu metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang didapat dari hasil literatur yang kemudian dianalisis dan diolah untuk dilanjutkan ke tahap komparasi. Penelitian ini bersifat komparatif sehingga dibutuhkan analisis data objek yang rasional. Teknik pengumpulan data berupa studi literatur, maka karya tulis ini akan disusun dengan 4 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Kita masuk ke landasan teori. Apa sih mikroalga itu? Mikroalga itu merupakan organisme mikroskopis atau autotrofik yang memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Salah satu spesies yang umum dibudidayakan adalah Chlorella vulgaris karena laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Eh, Kemudian efisiensi penyerapan CO2 yang sangat tinggi serta kandungan biomasa yang bernilai tinggi. Kemudian, proses fotosintesis mikroalga melibatkan konversi energi cahaya menjadi energi kimia dengan menggunakan karbon dioksida dan air sebagai bahan dasarnya. Reaksi dasar fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 6 CO2 ditambah 6H2O, maka terkena paparan energi cahaya matahari akan menghasilkan glukosa ataupun C6H12O6 dan juga oksigen atau 6O2O. Kemudian kita masuk ke yang selanjutnya yaitu photobioreactor. Photobioreactor merupakan sistem tertutup atau semi tertutup yang dirancang untuk menyediakan kondisi optimum bagi pertumbuhan mikroalga. Parameter penting yang dikendalikan dalam photobioreactor meliputi pencahayaan, suhu, pH, serta aliran dan komposisi gas yang tepat. Kemudian, kondisi pada photobioreactor tertutup lebih mudah untuk dikontrol dan kemungkinan terkontaminasinya juga akan lebih kecil dibandingkan dengan photobioreactor yang lebih terbuka. Kemudian, salah satu jenis fotoreaktor tertutup adalah fotoreaktor tubular yang memiliki efisiensi fotosintesis tertinggi dibandingkan dengan jenis fotoreaktor yang tertutup lainnya. Nah, kami ambil dari Hadianto dan kawan-kawan pada tahun 2012. Berbeda dengan eh, sistem open pond atau PBR menawarkan kontrol yang lebih presisi terhadap parameter kultivasi sehingga meningkatkan produktivitas biomasa. Kemudian penelitian terdahulu. Eh, Menurut Biolita et al. Pada tahun 2023 mengembangkan sistem closed clone photobioreactor atau CCPBR untuk membudidayakan
Chlorella vulgaris. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi pencahayaan dan sirkulasi karbon dioksida dalam sistem tertutup guna meningkatkan efisiensi fotosintesis dan akumulasi biomasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sisi PBR memiliki efisiensi ruang yang tinggi, lingkungan tumbuh yang lebih stabil, serta peningkatan produktivitas biomasa. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu intensitas cahaya terhadap produktivitas mikroalga. Pada gambar satu ditunjukkan tiga grafik yang menggambarkan konsentrasi gas terhadap lama penyiraman pada intensitas cahaya yang berbeda, yaitu pada gambar A itu 1000 lux, terus gambar B ada 3000 lux, dan yang gambar C itu 5000 lux. Pada gambar grafik A ini, konsentrasi gas konsisten meningkat secara konsisten seiring pertumbuhan dan bertambahnya waktu penyinaran. Pada gambar B juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Sementara itu pada gambar C ini memperlihatkan peningkatan konsentrasi konsentrasi oksigen pada 1 jam pertama, kemudian menurun hingga jam keempat, dan kembali meningkat pada jam keenam. Kemudian, konsentrasi gas O2 paling tinggi dihasilkan pada fotoreaktor sumber cahaya lampu halogen, intensitas 1000 lux tanpa suplai gas CO2 yaitu sebesar 21,7%. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya 1000 lux lebih optimal digunakan pada fotoreaktor. Kemudian kita masuk ke pembahasan panjang gelombang cahaya terhadap produktivitas mikroalga. Sinar matahari terdiri atas berbagai sinar yang berbarengan gelombangnya. Sinar yang tampak oleh mata memiliki panjang gelombang 390 nanometer sampai 760 nanometer. Diurutkan dari yang memiliki panjang gelombang terbesar, maka sinar-sinar tersebut adalah merah. Ada sinar merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sinar-sinar yang panjang gelombangnya lebih pendek dibandingkan sinar ungu dan lebih panjang dibandingkan sinar merah tidak akan mempengaruhi proses fotosintesis. Kemudian, menurut hasil penelitian yang diperoleh oleh Maltseva, Kulikovsky, dan Maltseva pada tahun 2021 mengenai pengaruh eh, kondisi cahaya terhadap pertumbuhan mikroalga dan kandungannya. Cahaya merah, yaitu 600 sampai 760, serta cahaya biru 470 sampai 500 meningkatkan produktivitas biomasa mikroalga dari berbagai kelompok taksonomi. Diketahui bahwa penyerapan maksimum klorofil berada di wilayah cahaya merah dan biru spektrum cahaya yang memastikan fotosintesis paling intens saat menggunakan sinar merah dan biru. Yang ketiga itu ada komparasi. Komparasi penggunaan filter optik mempersempit spektrum sinar matahari yang didapat memaksimalkan fotosintesis pada jenis tumbuhan yang tertentu. Setiap sinar memiliki spektrum warna yang berbeda. Sinar matahari memiliki spektrum cahaya yang lebih lengkap dan juga merata. Oleh karena itu, filter optik dapat memodifikasi sinar matahari sesuai kebutuhan tumbuhan tertentu. Dengan adanya pengembangan sinar sintesis, beberapa lampu LED memiliki spektrum warna yang juga lengkap sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan fotosintesis yang diperlukan. Namun, meratanya spektrum cahaya lampu LED bergantung pada kualitas brand itu sendiri. Kemudian, sebagai contoh, lampu LED Cool White ini memiliki spektrum cahaya mulai dari 400 sampai 700, tetapi tidak merata, seperti terlihat pada tabel di samping ini. Menurut Santoso, pada tahun 2020, efisiensi dari jenis cahaya ini rendah karena spektrum biru dan juga spektrum merah yang dibutuhkan oleh tanaman memiliki presentasi yang rendah, sedangkan lampu LED lain memiliki spektrum cahaya yang lengkap secara merata. Baik, kita sekarang masuk ke kesimpulan. Produktivitas mikroalga sangat bergantung pada sumber dan kualitas cahaya. Kemudian yang kedua, metode penggunaan sinar matahari dengan filter optik lebih unggul karena dapat memanfaatkan spektrum cahaya alami yang lengkap dan menyaringnya untuk mendapatkan panjang gelombang yang paling efektif, yaitu panjang gelombang pada cahaya biru dan juga merah. Kemudian yang ketiga, yaitu efektivitas lampu LED sangat bergantung pada spesifikasi spektrumnya. Lampu LED cool white yang dikaji kurang ideal karena spektrumnya tidak sesuai dengan kebutuhan maksimum fotosintesis dan cahaya yang dihasilkan juga tidak merata. Kemudian, kita masuk ke saran. Saran yang kami ambil yaitu untuk pengembangan penelitian di masa mendatang disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan jenis lampu LED yang dirancang khusus untuk agrikultur yaitu atau grow light. Berikut daftar pustaka yang kami ambil. Ada Campbell dan yang lainnya. Baik, mungkin
Cukup sekian pemaparan prestasi karya tulis ilmiah dari saya, Fikri Fauzan, dan rekan-rekan saya dari kelompok 4 TTKI kelas 60 yang dibimbing oleh Ibu Sira. Baik, Ibu Sira, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.